Akbar. Kak, unahan yung kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Allah Akbar. Itu. Allah ya Allah kali. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar ya Allah. 800 nyawa dinyatakan hilang, ratusannya masih terkubur, jutaannya tangis pecah. Apa yang kaum kapitalis rakus dan mafia koruptor lakukan? Saat air bah coklat bergulung ganas membawa batang kayu, lumpur jutaan kubik dan merenggut lebih dari 836 jiwa, sementara 518 orang lainnya masih dinyatakan hilang, terkubur di bawah puing-puing bangunan. Apa yang sedang dilakukan para penguasa modal, para penimbun kekayaan, para oligarki yang selama ini tidur di atas tumpukan uang di atas penderitaan masyarakat? Mereka yang selama ini memangkas urat nadi alam kita, yang menjara hutan seolah esok tak ada lagi, mungkin sedang menikmati liburan mewah di luar negeri, di bawah langit biru, di atas kapal pesiar yang mewah atau di villa-villa private non-eksklusif, jauh dari bau anyir, lumpur, dan jeritan kepedihan. Atau mungkin mereka masih bernegosiasi untuk babat habis hutan-hutan yang masih tegak, merancang ekspansi industri ekstraktif yang akan melahirkan bencana berikutnya. Mereka sedang menghitung keuntungan, membandingkannya dengan biaya murah dari nyawa rakyat jelata dan reklamasi yang tidak pernah mereka tunaikan. Teman-teman, itulah wajah telanjang dari kapitalisme rakus atau yang Presiden Prabowo Subianto istilahkan sebagai serakah nomik. Sebuah sistem ekonomi yang telah menjadikan bumi pertiwi sebagai barang rampasan dan nyawa rakyat sebagai statistik yang mudah untuk dilupakan. Data dari Forest Watch Indonesia adalah dakwaan yang menurut saya tak terbantahkan, teman-teman. Hingga tahun 2024, region Sumatera menyisakan hutan alam seluas 12 juta hektar, hanya 25% dari total daratan. Namun angka itu adalah nisan bagi kehancuran. Hanya dalam waktu 7 tahun, luas hutan alam tersebut telah hilang. Luasnya berkurang sekitar 2,1 juta hektar atau setara dengan 3,6 kali luas Pulau Bali. Mengapa ini terjadi? Jawabannya ada 3 kata, yakni rakus, rakus, dan rakus. Sebagian besar lahan vital itu diubah menjadi industri ekstraktif. Ada perkebunan sawit raksasa, ada penguasaan hutan produksi berkelanjutan yang lebih banyak melanggengkan deforestasi daripada keberlanjutan, dan tambang-tambang terbuka yang meninggalkan luka menganga di tubuh bumi Sumatera. Kita lupa atau sengaja pura-pura lupa bahwa sebenarnya hutan adalah ginjal dan jantung kita yang lain. Hutan adalah bagian dari tubuh kita yang lain. Ia menahan air, menstabilkan tanah, dan memberi kita nafas kehidupan. Ketika kita mengorbankannya demi cepat kaya segelintir konglomerat, kita sebenarnya sedang memotong organ vital di dalam diri kita. Bencana alam bukan lagi murka alam, teman-teman, tapi balasan yang pasti atas doa kolektif akibat keserakahan yang selama ini dilegalkan oleh sistem. Tragedi lingkungan ini tidak bisa dipisahkan dari tragedi kemanusiaan, teman-teman, yakni ketimpangan ekonomi. Kapitalisme rakus adalah mesin cetak yang hanya bekerja untuk segelintir orang selama ini. Saat bencana datang, siapa yang paling menderita? Bukan mereka yang hartanya bergemilang itu, melainkan petani, nelayan, buruh, masyarakat adat yang hidupnya bergantung sehelai benang pada kelestarian alam. Mereka adalah korban ganda. Aset alamnya dirampas untuk industri, lalu nyawa mereka menjadi tumbal ketika alam itu rusak dan melahirkan bencana. Sistem kapitalisme yang kita anut selama ini dari rejim ke rejim memastikan orang kaya itu bertambah kaya dan orang miskin terus hidup dalam kemiskinan. Dan yang paling keji adalah sistem ini turut menghancurkan peradaban manusia dan alamnya. Ini bukan sekadar ekonomi, ini adalah krisis
moral dan eksistensial bangsa. Kekayaan segelintir orang pada akhirnya dibangun di atas kuburan massal rakyat miskin dan keranda mayat Ibu Pertiwi. Kita tidak bisa lagi menoleransi sistem yang berbau kematian dan kehancuran ini, teman-teman. Kapitalisme rakus telah terbukti gagal total di hadapan kearifan lokal dan keberlanjutan alam. Ini adalah virus yang harus segera dimatikan. Hanya ada satu jalan, yaitu sistemnya harus dirubah total atau direset total. Presiden Prabowo telah berkali-kali menyebut serakanomik. Sekarang panggilan tegas ini harus diiringi dengan tindakan yang radikal dan tindakan nyata. Jangan hanya omon-omon, Pak Prabowo. Tidakkah 800-an nyawa di Sumatera cukup untuk menjadi lonceng peringatan terakhir? Karena itu saya secara pribadi mendesak Presiden Prabowo untuk segera menyetop seluruh ekspansi industri ekstraktif di sisa hutan alam Sumatera dan wilayah vital lainnya di seluruh Indonesia. Segera melakukan moratorium permanen izin baru untuk sawit, PBPH, dan tambang yang mengancam kawasan konservasi dan masyarakat adat. Yang kedua adalah tindak tegas dan cabut izin para korporasi perusak yang terbukti secara langsung atau tidak langsung menyebabkan bencana lingkungan. Tidak ada lagi toleransi untuk penjahat lingkungan berkelas kakap. Dan Pak Prabowo tolong perlakukan para penjahat lingkungan ini setara dengan penjahat atau koruptor kelas kakap. Dan yang ketiga, segera lakukan reformasi total ekonomi dengan menggantikan sistem kapitalisme rakus yang selama ini terjadi. Gantikan itu dengan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila seperti yang tertera dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sistem abu-abu. Ini adalah sistem ekonomi yang terkontrol moral yang mengedepankan asas kekeluargaan, gotong royong, dan kerakyatan. Sistem ini adalah ekonomi pasar yang moralistik, sosio-nasionalistik, dan sosio-demokratik, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Presiden Prabowo Subianto komitmen untuk melakukan reset ekonomi ini harus segera ditepati. Jangan biarkan nyawa-nyawa di Sumatera menjadi korban sia-sia yang dikubur lumpur dan dilupakan oleh kesibukan birokrasi dan kekuasaan modal. Indonesia saat ini membutuhkan kepemimpinan yang berani mencabut akar-akar serakanomik dan menggantikannya dengan ekonomi Pancasila yang berpihak pada rakyat, pada alam, dan keberlanjutan peradaban. Pak Prabowo, waktunya sudah habis. Hentikan kegilaan ini, selamatkan bangsa dari jurang kehancuran yang diciptakan oleh ekonomi yang serakah.